Ya, doa awal tahun 1 Syuro 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun. Kepada Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudara dan seluruh yang hadir yang kami muliakan, saya mengajak saudara untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja, sambil kita bernyanyi. Saya rasa yang hadir walaupun tidak terlalu pandai, tapi bisa bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita, Hafenu Shalom Alehem, dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Ikuti nada dari syekhnya. Semua saya minta berdiri, karena ini satu syuro. Ya, yang atas, yang bawah, ayo kita menyanyi. Supaya tahu, Hafenu Shalom ya. Hafenu Shalom Alehem, Hafenu Shalom Alehem, Hafenu Shalom Alehem, Hafenu Shalom, Shalom, Shalom Alehem, Hafenu Shalom. Nah gitu ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Hafenu Shalom Alehem, Hafenu Shalom Alehem, Hafenu Shalom Alehem, Hafenu Shalom, Shalom, Shalom Alehem. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video di awal tadi? Video tersebut itu benar-benar terjadi kontroversi yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat Bapak Ibu. Tetapi yang luar biasanya, yang ajak untuk menyanyikan Hafenu Shalom Aleichem itu bukan orang sembarangan Bapak Ibu. Itu bukan orang biasa. Orang yang punya intelektual yang tinggi. Dan beliau sudah mencetak banyak sekali para ustadz dan ustazah. Serta ratusan santri, bahkan ribuan santriwan dan santriwati ikut menuntut ilmu di pondok pesantren beliau. Nama pesantrennya adalah Pesantren Az-Zaitun, di mana juga kita ketahui saudara kita Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, beliau juga mantan daripada Ustadz Pesantren Az-Zaitun. Saudaraku, Hafenu Shalom Aleichem artinya damai sejahtera menyertaimu. Hafenu Shalom Aleichem, semoga damai sejahtera menyertaimu. Itu adalah bahasa Ibrani. Nah, artinya itu, maknanya itu sangat bagus sekali. Dan ketika kita mengatakan kepada orang lain, Hafenu Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu, dan ketika orang yang mendengar Hafenu Shalom Aleichem mengaminkan, maka benarlah damai sejahtera itu akan menyertai orang yang mendengar doa daripada kata Hafenu Shalom Aleichem. Nah, tetapi bila orang tersebut menolak Hafenu Shalom Aleichem, damai sejahtera itu tidak akan berada dan mengikuti serta menyertai orang yang mendengar doa kita. Bahkan Alkitab mengatakan salam itu akan kembali kepada kita. Damai sejahtera dan sukacita itu akan kembali kepada kita. Kalau kita back to Bible, Bapak Ibu, damai sejahtera yang kita dapatkan itu hanya ada di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Di dalam pribadi Kristus, di dalam pribadi Yesus, baru kita dapatkan damai sejahtera yang permanen. Damai sejahtera di luar Yesus itu damai sejahtera yang tidak permanen. Maknanya apa Bang Pendi? Apabila kita memiliki banyak berkat, banyak uang, maka orang tersebut mendapatkan damai sejahtera. Tetapi bila uangnya sudah menipis, damai sejahtera sudah tidak ada lagi. Nah, itu tolak ukurnya Bapak Ibu, tolak ukur dunia. Tolak ukur di dunia selalu diukur dengan uang. Kalau tolak ukur Alkitab, tolak ukur iman kekristenan, damai sejahtera yang permanen itu kita dapatkan apabila kita berada di dalam Yesus Kristus. Kita berada di dalam firman. Kita tinggal di dalam Yesus. Maka damai sejahtera yang permanen itu akan melekat pada kita. Akan kita dapatkan, akan menyertai kita.
Di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27. Di situ dengan jelas ditulis, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ini kata Yesus untuk kita semuanya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan padamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita. Karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Amin. Nah, saudaraku, Yesus mengatakan kepada para sahabat, kepada para murid waktu itu, dan tentunya firman yang sama berkata kepada kita di hari-hari ini. Yesus katakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ini yang Yesus tinggalkan bagi kita. Bukan hal-hal yang lain yang Yesus berikan dan tinggalkan bagi kita, tetapi damai sejahtera. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada oknum yang lain yang ingin menguasai dunia ini, di mana oknum tersebut Bapak Ibu ingin mencuri damai sejahtera kita. Ingin mencuri kemuliaan kita, ingin mengganggu hati dan pikiran kita sehingga kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Bagaimana oknum tersebut mengganggu damai sejahtera dan sukacita kita? Lewat ekonomi misalnya, lewat kesehatan, atau lewat hal-hal yang lain. Tetapi bila kita terus memposisikan diri kita berada di dalam Yesus, berada di dalam firman, ketika damai sejahtera kita mulai menipis, atau kita merasakan ada oknum lain yang ingin mencuri kemuliaan Tuhan, yang ingin mencuri damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, kita cepat menyadari. Sehingga kita lawan itu, oknum yang ingin mencoba mencuri kemuliaan Tuhan yang ada pada kita, yang ingin mencuri damai sejahtera yang Yesus berikan kepada kita. Siapa pribadi itu? Itulah Hilal bin Sakhar atau Lucifer. Lucifer atau Hilal bin Sakhar, atau dikenal dengan istilah kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan selalu ingin mengacaukan hati dan pikiran anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka ingin mengganggu damai sejahtera dan sukacita yang ada pada orang percaya. Ketika damai sejahtera dan sukacita orang percaya tidak ada, maka hal-hal yang lain pun Bapak Ibu tidak akan beres. Semuanya berantakan. Rumah tangga berantakan, anak berantakan, pekerjaan berantakan, kesehatan berantakan. Kenapa? Karena damai sejahtera tidak ada dalam hati dan pikiran kita. Dan ini sering sekali kita alami, saudaraku. Tetapi lagi-lagi, bila kita berada di dalam firman, dan firman ada di dalam kita, damai sejahtera itu selalu baru setiap hari. Ada saja sukacita kita yang kita dapatkan setiap hari, saudaraku, ketika kita berjalan bersama dengan Kristus, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Maka anak-anak Tuhan wajib selalu mengandalkan Tuhan. Tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak boleh mengandalkan diri sendiri, apalagi mengandalkan orang lain, mengandalkan teman, mengandalkan ekonomi, mengandalkan berkat, segala macam. Itu tidak boleh. Yang harus diandalkan oleh setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus adalah mengandalkan selalu Tuhan. Kalau kita sudah mengandalkan Tuhan dan kita berada dalam Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu pasti ada pada kita, pasti menyertai kita, pasti mengikuti kita. Bahkan kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berteman, shalom Tuhan itu akan dirasakan oleh orang lain. Kenapa? Karena kita menjadi anak-anak yang membawa damai, menjadi orang yang membawa damai sejahtera kepada orang lain. Sehingga ketika kita dekat dengan orang lain, orang itu merasa sukacita berteman dengan kita, bersahabat dengan kita. Orang itu bersukacita, merasakan damai sejahtera ketika kita datang mengunjungi orang tersebut, bertemu dengan seseorang. Orang tersebut merasakan damai sejahtera dan sukacita luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, ayo posisikan diri kita terus berada di dalam firman Tuhan. Dan Yesus sudah mengingatkan kita, ketika kita melakukan penginjilan, kita melakukan pelayanan, memberitakan kabar baik, kabar sukacita, dan ada orang yang menolak, kita jangan pergi ke situ. Dan apabila ada orang yang menerima kita,
maka damai sejahtera itu akan turun pada orang tersebut. Bahkan seisi rumah yang kita masuk itu akan merasakan dan akan mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak damai. Siapapun yang menerima kita, maka mereka menerima damai sejahtera, saudaraku. Maka dari itu, ketika kita ditolak, kita tidak diterima, tinggalkan tempat itu, pergi ke tempat lain, Bapak Ibu. Dengan istilah Alkitab sudah mengajarkan kita, jangan lemparkan mutiara ke mulut babi. Orang yang tidak menerima pengajaran, orang yang tidak mau damai Tuhan, jangan habiskan waktumu di situ. Kita harus pergi ke daerah lain. Banyak daerah, Bapak Ibu, yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, dan yang lapar dan haus akan damai sejahtera Tuhan. Ya, yang lapar dan haus akan damai sejahtera Tuhan. Ayo kita menjadi orang yang membawa damai, menjadi anak-anak yang selalu membawa damai kepada orang lain. Tetapi kita tidak akan bisa menjadi orang pembawa damai bila kita tidak tinggal di dalam Raja Damai. Siapa Raja Damai itu? Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Bila kita berada di dalam Raja Damai, yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, otomatis damai itu akan menyertai kita, dan damai itu akan selalu berada dalam kita, dan damai itu akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita mulai menipis rasa damai, rasa sukacita, ingat apa Bapak Ibu? Ingat firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Bacalah Alkitab. Dan bergaul karib dengan firman Tuhan juga. Saudara, jangan jauhkan dirimu dengan persekutuan-persekutuan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan selalu berdoa. Memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan Bapak Ibu. Sehingga kita menjadi anak-anak damai. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam alaikum bisim Hamashiach, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bisim Adonai Yeshua Hamashiach, Ruach HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.